gitu. Dan kemudian mulai semua produk-produk yang menunjang kenyamanan kehidupan itu mulai perlahan mulai diciptakan, mulai tercipta seiring dengan perkembangan budaya manusia. Mereka tidak lagi berburu gitu, tapi dia mulai berproduksi, ya, mengembangkan. Bang, lu bikin apa? Dan saat ini kita sudah mengenal dalam lingkup tekstil itu penggunaan tekstil itu sudah sangat luas. Bahkan seorang teman saya itu pernah berseloroh ya ngomong bahwa sebetulnya yang paling setia terhadap manusia itu bukan ayah, bukan ibu, bukan nenek, bukan kakek, bukan siapa-siapa, tapi tekstil. Mengapa demikian? Teman saya tuh menjelaskan bahwa saat kita lahir, yang menerima pertama itu adalah tekstil. Saat kita masih baru lahir itu. Kemudian kita dimandikan oleh perawat, bersihkan. Kemudian yang menerima pertama tekstil lagi. Setelah mandi yang menerima tekstil. Kita dibungkus, baru kita dibawa ke ibu kita. Kita baru di situ memeluk, mencium dan sebagainya. Ya. Selanjutnya dalam menempuh kehidupan kita itu hanya berapa persen sih pernah berpisah dengan tekstil? Paling dalam sehari misalnya kita berpisah dengan tekstil ya saat mandi, itu pun hanya saat nyiram, begitu adukan kita bergabung dengan tekstil, keluar dari kamar mandi kita pasti pakai pakaian dan sebagainya, begitu kan? Sepanjang kehidupan adalah seperti itu. Jadi mungkin satu hari itu mungkin cuma 1 jam kita berpisah dengan tekstil. Atau bahkan kalau yang suka mandinya mandi bebek itu ya mungkin lebih pendek lagi. Mandi bebek artinya cuma dicelup langsung keluar gitu. Itu lebih cepat lagi. Kemudian setelah kita meninggal, itu yang menemani siapa? Ya tekstil. Kita dikafan untuk yang muslim, kalau yang non muslim mungkin diberi pakaian dan sebagainya gitu. Kemudian dimakamkan. Yang muslim dikafan itu kan ya. Yang non muslim mungkin dengan pakaian dan sebagainya dimakamkan. Ibu, ayah nggak mungkin. Istri, suami nggak mungkin ikut kita dimakamkan gitu ya. Yang mengikuti dimakamkan bersama kita itu adalah tekstil. Ya. Jadi tekstil saya sendiri waktu diceritain itu ya manggut-manggut lah, bener semua kok. Walaupun itu agak berlebihan, tapi ya nggak masalah juga. Kita harus sadar bahwa tekstil itu berperan besar dalam kehidupan manusia. Tapi juga sebetulnya tekstil itu nasibnya yang paling sial gitu ya. Dari objek-objek lain yang paling sial itu tekstil. Waktu masih bagus,
pakaian masih bagus dipakai, disimpan, harganya bisa sangat mahal gitu ya. Begitu sudah jelek, mulai turun dari baju yang mula-mula dipakai untuk bepergian, untuk nampang dan sebagainya, akhirnya jadi baju di rumah karena sudah agak belel. Kemudian setelah mulai robek-robek, jadikan lap. Setelah jadi lap, sudah lebih buruk, akhirnya masuk tong sampah. Jadi nggak ada artinya itu ya, tekstil akhirnya. Manusia nggak bakalan, kecuali memang tekstil yang bersejarah itu akan disimpan. Kalau kebanyakan tekstil ya nasibnya seperti itu. Masih baru disayang-sayang, begitu sudah jelek masuk tong sampah. Kemudian saat ini tekstil itu ada bermacam-macam. Fungsinya. Yang pertama itu memperindah tubuh, busana. Busana dan pakaian itu berbeda ya pengertiannya. Kalau busana itu untuk berdandan, kalau pakaian itu sesuatu yang dipakai. Kalau busana itu sesuatu yang dipakai untuk berdandan. Itu ya. Jadi dibedakan busana dan pakaian itu. Murah sekali ya. Pakaian dan perlengkapan itu kan. Berarti kalau busana itu bisa bukan hanya pakaian, tapi semua yang memperindah tubuh. Kemudian fungsi untuk melindungi tubuh, safety textile. Misalnya apa? Pakaian balap, pemadam kebakaran, baju anti peluru dan sebagainya. Itu untuk menjaga keselamatan yang menggunakan. Di sini bukan busana balap ya, pakaian, karena itu bukan untuk memperindah tubuh, untuk menjaga kesehatan. Kemudian fungsi tekstil untuk kesehatan, ya, medical textile, perban, pembuluh darah buatan dan sebagainya. Kemudian penunjang kehidupan atau kenyamanan kehidupan, yang fungsinya menunjang kenyamanan kehidupan. Tekstil rumah tangga, household textile, tekstil interior dan sebagainya. Tekstil untuk bangunan sipil, geotekstil. Jadi ini memang untuk menunjang bangunan sipil ya. Disebut geotekstil karena tekstil itu ditanam di dalam tanah, menunjang bangunan. Biasanya menunjang fondasinya gitu ya. Seperti jalan tol Insinyur Sudiatmo ya, yang menuju Jakarta ke Cengkareng itu ada bagian yang dibangun di atas rawa. Nah, itu dia menggunakan geotekstil. Geotekstil itu untuk mengantongi gitu ya, untuk mengantongi fondasi jalan. Kemudian tekstil penunjang teknologi tinggi atau high tech, technological textile, pakaian antariksa, komponen pesawat terbang dan sebagainya, gitu ya. Dan antariksa kita nggak bisa membayangkan kalau antariksawan itu pakaiannya itu pakai besi untuk menutup, ya kayak itu ya, apa itu cerita yang ada manusia kalengnya itu seperti itu. Jadi, dan gerakannya menjadi tidak bebas. Sehingga digunakan tekstil khusus yang memang mampu menahan radiasi.
sinar matahari di luar angkasa. Kemudian komponen pesawat terbang, ini yang disebut misalnya fiber komposit ya, karbon komposit gitu ya, bahwa bodi pesawat terbang itu sebagian ada yang disusun atau dibuat menggunakan karbon komposit agar supaya ringan, karena kekuatannya lebih kuat dari baja, tapi beratnya lebih ringan dari aluminium, gitu ya. Sehingga itu digunakan untuk menggantikan beberapa komponen yang mensyaratkan kekuatan yang besar, tapi syaratnya harus ringan, tetap ringan. Kemudian fungsi lain yang mungkin apa gitu ya, bahwa itu nanti akan ada perkembangan lagi, misalnya untuk perhubungan itu kan ada ya, selain untuk bannya gitu, ban mobilnya gitu, kemudian ban mobil itu ada tekstilnya di dalam. Ada pertanyaan sampai di sini bahwa ternyata fungsi tekstil itu sangat luas gitu ya, sudah hampir mencakup kepada semua bagian kehidupan manusia. Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Yang pertama, kan dulu manusia itu belum mengenal teknologi. Bagaimana pohon atau kayu itu bisa dibuat sebagai pakaian, Pak, di zaman Nabi Adam dan Hawa. Yang kedua, ya terus. Apakah ada bahan yang digunakan dalam pakaian balap, Pak? Kan saya pernah lihat MotoGP itu motornya meledak, tapi pakaiannya tidak meledak, Pak. Sekian dan terima kasih. Sebentar. Kalau itu kan sebetulnya kita nggak tahu ya, sebetulnya seperti apa ya zaman Nabi Adam dan Hawa itu ya, dan Siti Hawa itu ya. Itu kita nggak tahu, hanya gambarannya seperti itu. Orang primitif itu digambarkan begitu. Kalau saya berpikir kok telanjang pasti, karena memang mereka belum mengenal, gitu ya. Ya, seperti Pithecanthropus erectus itu dioromanya itu mereka telanjang. Kalau saudara kesangiran gitu ya, ada diorama tentang kehidupan masa lalu yang sekian juta tahun lalu gitu, mereka masih telanjang gitu ya. Dan itu dengan ketelanjangan mereka mulai merasakan bahwa tidak nyaman, kemudian mereka menyadari bisa menggunakan kulit kayu dengan teknologi yang sederhana, bisa dilunakkan dan sebagainya. Akhirnya digunakan. Kemudian setelah itu mulai ada peralatan alat batu yang bisa untuk itu, misalnya dari pisau dari batu, pemotong dari batu dan sebagainya. Mereka mulai misalnya bisa berburu, ya, mendapatkan hewan-hewan yang besar yang ada kulitnya yang bisa itu mulai menggunakan kulit yang lebih nyaman daripada kulit kayu. Begitu. Kemudian karena bahaya dari berburu hewan-hewan itu akan ada unsur bahayanya, mereka juga mulai memikirkan. Nah, ini harusnya bukan tidak menggunakan ini. Berkembangnya peradaban manusia itu akhirnya bisa menciptakan anyaman dan sebagainya, ya mula-mula mungkin cuma untuk membuat wadah untuk membawa barang mereka, gitu loh ya. Tapi kalau Adam dan Hawa itu kan penggambaran orang-orang masa kini ya, bahwa itu sedang kapan Adam dan Hawa itu ada, kita sendiri juga tidak tahu.
Tapi kalau dari sejarah itu yang saya lihat di Sangiran itu beberapa juta tahun lalu sampai berapa ratus ribu tahun yang lalu itu manusia masih telanjang. Homo soloensis itu masih telanjang. Ya. Walaupun dia sudah berjalan tegak. Seperti manusia sekarang, tapi dia masih telanjang. Ya, karena memang peradaban waktu itu, khususnya teknologi, itu memang masih sangat sedikit. Masih belum berkembang. Kemudian yang kedua tadi apa? Kok meledak? Pakaian balap motor GP itu loh Pak. Kan motornya itu bajunya kok enggak itu banyak nopon sih Pak. Proses pembuatannya. Itu kenapa enggak terbakar gitu ya? Iya Pak. Ya, kalau dulu itu memang dari asbes. Ya, seperti pemadam kebakaran itu mereka pakai baju dari asbes. Tapi sekarang karena asbes itu berbahaya, bisa menyebabkan asbestosis ya, kecacatan pada paru-paru. Itu kemudian mereka menggunakan Nomex. Itu nylon tapi memang yang sudah dikembangkan sehingga dia tahan api begitu ya. Selain kuat dia juga tahan api. Juga baju-baju di F1 itu ya, itu waktu itu sih F1 sangat berbahaya ya, waktu tahun 70-an dan sebagainya. Kalau tabrakan itu mobil bisa langsung terbakar gitu ya. Ya mungkin saudara bisa lihat di YouTube itu banyak F1 tahun 70-an itu ya. Niki Lauda pun sampai cacat karena terbakar. Ya. Tapi antum hanya wajah bagian atas itu, karena badannya memang sudah dilindungi dengan baju tahan api, ya, anti api gitu ya, bukan tahan api tapi anti api. Itu ya. Jadi kalau sekarang itu Nomex, bahannya Nomex dari nylon. Ya. Jadi pengembangan dari nylon sehingga dia mempunyai sifat anti api, tidak terbakar. Kalau tahan api itu dia terbakar tapi tidak meneruskan pembakaran. Ya, kalau anti api itu dia benar-benar tidak terbakar. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya. Oke, ada yang bertanya lainnya? Saya Nurhikmah izin bertanya Pak. Mengapa di era sekarang fungsi tekstil tidak hanya sebagai pelindung tubuh, tetapi sudah bergeser menjadi penanda kelas sosial di masyarakat? Contohnya, banyak masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan merek terkenal untuk menjadi penanda bahwa mereka itu udah sukses gitu Pak. Terima kasih. Ya itu ya memang apa ya? Ya salah satu perkembangan fungsi dari tekstil seperti itu ya, bahwa masyarakat menciptakan dia untuk branding dirinya bahwa dia orang yang misalnya trendy ya, tidak itu dan sebagainya, bisa seperti itu. Dan itu memang itu perkembangan, saya nggak bisa menyebut itu mengapa terjadi, karena itu otomatis dari perkembangan itu ya, budaya manusia otomatis mereka akan berusaha mencari hal-hal yang baru, termasuk untuk sarana menunjukkan eksistensinya, gitu kan. Tekstil sekarang seperti itu ya. Misalnya, wah saya pakai brand kemarin itu yang Crazy Rich yang ditangkap itu, saya melihat itu sampai ketawa gitu ya. Dia pakai baju gitu. Wah ini aja bajunya ini cuma 70 juta, murah sekali gitu. Ya. Kemudian jamnya
wah ini cuma 2 miliar, murah sekali. Ini gitu. Ya, karena itu dicitrakan seperti itu, akhirnya orang banyak yang kalau merek ini citranya demikian, karena itu memang dikembangkan seperti misalnya jam Rolex gitu ya. Itu nggak ada yang murah gitu ya. Rolex itu nggak ada yang murah. Yang paling murah ya ratusan juta masih gitu ya. Karena dia memang menciptakan brand itu dan mengapa itu kemudian bisa berjalan, Rolex itu bisa berjalan karena ide dia untuk menciptakan branding itu diterima oleh masyarakat dan masyarakat setuju dengan membranding dirinya menggunakan jam itu. Makanya kita tidak akan melihat ya mungkin yang lebih menengah ya jam yang dari itu yang kabar itu apa ya, yang dari Seiko dari Jepang, dia nggak akan mengeluarkan produk dengan harga murah, tapi dia juga ingin bermain di tempat harga murah. Dia menciptakan brand lain, Alba itu sebetulnya Seiko, tapi Seiko yang harganya relatif murah, walaupun dia nyebut murah, tapi sebetulnya untuk kita ya masih mahal. Tentunya itu. Ya. Tapi dia tidak semahal Seiko, jadi seperti itu. Karena Seiko itu sudah terkenal sebagai brand dengan kualitas yang baik, maka mereka menciptakan dengan harga standarnya itu sekian, sedemikian ini, maka orang yang pakai Seiko itu udah diketahui, oh ini pasti bukan orang miskin gitu ya, walaupun belum sultan tapi bukan orang miskin. Jadi di situ memang kita nggak bisa, kalau itu sih, kalau itu kepandaian dari marketing suatu produk untuk mengemas produknya seperti apa. Seperti iPhone itu ya. iPhone itu terkenal sebagai produk yang mahal, yang bergengsi. Kalau sudah megang itu, wah gayanya sudah kayak dunia yang aku punya gitu ya. Lagi diketahui orang gitu ya. Mengapa seperti itu? Karena dia memang menciptakan image bahwa iPhone itu berkualitas dan gengsi. Dan setiap mengeluarkan, dia selalu menciptakan hype. Iya kan? Sebelum produknya keluar, wah iPhone ini, iPhone 13 akan keluar. Demikian udah pada nunggu ini. Walaupun sebetulnya secara teknologi mungkin dia agak sedikit di bawah Samsung. Tapi karena kemampuan iPhone itu untuk Apple itu untuk membranding iPhone dan membuat hype, setiap iPhone itu akan dikeluarkan, ini dia bisa membuat seolah-olah produknya berkualitas benar, cara teknologinya hebat benar gitu. Sebetulnya dengan Samsung Galaxy itu ya sebetulnya sama saja kualitas teknologinya gitu. Bahkan ada beberapa yang justru di bawah gitu. Tapi kemampuan untuk menciptakan image ini yang justru yang perlu kita acungi jempol gitu ya. Dan banyak produk-produk yang seperti itu yang sebetulnya ya secara kualitas ya itu
bagus. Tapi yang di luar itu juga mungkin lebih bagus, tapi dia bisa menciptakan bahwa ini top notch gitu ya. Yang paling bagus. Seperti selama berpuluh tahun itu ya, Intel karena kemampuan dia marketing itu dia selalu menjadi pemimpin pasar gitu. Walaupun secara teknologi sebetulnya dia ketinggalan dibandingkan AMD. Ya, tahun 2000 berapa gitu ya, AMD sudah menciptakan dual core. Ya. Baru setahun kemudian Intel mengeluarkan yang disebut Core 2 itu ya, Core 2 itu ya. Baru setahun kemudian. Tapi yang sukses di pasar justru Intelnya. Ya, karena kemampuan memasarkannya. Ya. Dan Intel itu memang jagoan memasarkannya. Bahkan dia kemudian sampai berbuat curang ya. Itu membayar itu ya pembuat komputer ya, agar menggunakan prosesornya. Kemudian juga membayar pembuat software benchmark untuk supaya hasilnya selalu mengunggulkan Intel. Nah, dan itu terbongkar. Akhirnya Intel jatuh, benar jatuh. Dan sekarang ini sudah agak lumayan juga, sudah setelah jatuh itu dia sudah agak lumayan. Justru sekarang jadi di belakangnya AMD gitu. Dia sekarang ngejar AMD, kalau dulu AMD ngejar Intel, sekarang kebalik. Intelnya ngejar AMD. Seperti itu. Jadi ada itu ya. Jadi kalau saya ditanya tentang kenapa sekarang busana jadi seperti itu, ya kemampuan membuat busana saja itu dalam membranding sehingga dia jadi suatu ya gaya hidup gitu ya. Bahwa berbusana menggunakan ini, merek ini, wah berkelas dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sulit dianukan, sulit dijelaskan. Kita harus meninjau dari sisi marketingnya, ya. Bagaimana dia mengembangkan marketingnya, bukan dari sisi bagaimana dia memproduksi. Seperti tadi saya sebutkan, Intel secara teknologi dia seperti kasus Core 2 dengan dual core-nya AMD yang lebih muncul lebih awal setahun sebelumnya, tapi yang populer Core 2. Dengan kemampuan sebetulnya kalah dibandingkan yang dual core-nya AMD gitu ya. Tapi yang populer mah sebagai wah prosesor yang hebat waktu itu ya. Karena kemampuan dia untuk mengemas, ya, memunculkan persepsi pada masyarakat, mempengaruhi opini masyarakat. Dan setelah berjalan sekian tahun, mulai terbongkar segala macam boroknya Intel itu. Ya, seperti itu. Jadi memang perlu itu harus ditinjau dari sisi pemasarannya, bukan dari sisi proses produksinya. Gitu ya. Baik Pak Haji, terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya boleh enggak, Pak? Oke, boleh. Kan ada suatu tren di suatu tekstil ya, Pak. Apa yang mempengaruhi hal tersebut dan mengapa tren tekstil itu selalu periodisasi, Pak? Misalnya ada zaman retro tahun 90-an, sekarang mulai kenal zaman retro juga, Pak, dalam berbusana, Pak. Iya, memang
memang itu kan seperti roda berputar gitu ya. Dan itu tinggal bagaimana penerimaan masyarakat saja. Kalau masyarakat tidak menerima itu ya lewat, Pak, gitu ya. Seperti dulu tahun waktu saya masih SMA. Nah, SMA itu zaman celana cubre. Tahu ya celana cubre yang bawahnya lebar gitu ya. Makin lebar makin asik gitu ya. Nah, jadi cubrenya itu bukan lagi ukurannya 25 cm, bahkan ada yang sampai 40 cm bawahnya. Jadi kayak nyapu lantai itu ya. Itu waktu itu sukses dan merupakan tren celana pada waktu saya SMA 70 sampai pertengahan 70-an itu ya. 80-an mulai hilang, kemudian ganti yang celana sempit, itu celana jubit-jubitan itu yang waktu itu disebut celana jubit-jubitan karena kepres ya, kecil banget gitu ya. Kemudian tahun 90-an itu cubre itu berusaha dikembalikan. Istilahnya juga retro waktu itu, tapi ternyata tidak berhasil. Ya. Jadi itu sebetulnya tergantung dari penerimaan masyarakat. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, cuma sekedar satu bentuk model yang berusaha retro, tapi tidak menjadi tren. Juga mungkin di produk lain itu sama. Sepeda motor, Scoopy, retro. Waktu keluar pertama juga, wah nggak tapi sekarang ternyata penjualannya salah satu yang terbesar di Indonesia gitu ya. Berarti memang masyarakat bisa menerima itu. Ya. Desainnya retro gitu. Tapi sisi lain, Yamaha mengeluarkan Vino ternyata nggak seberhasil Scoopy, ya kan? Kemudian juga sepeda motor besar mereka mengeluarkan retronya, gitu, Kawasaki KW dan sebagainya gitu. Ternyata juga nggak terlalu sukses gitu ya. Jadi memang bagaimana kayak untung-untungan gitu ya, gitu ya. Jadi tidak bisa membuat bahwa ini akan berhasil. Dan yang perlu saya sampaikan ya, dari pengalaman saya mengikuti selama 3 tahun di Intermodel, saya tahun 85 sampai 88 itu bekerja di Intermodel. Jadi apa itu namanya, fashion apa, penyelenggara fashion itu ya. Kita sering menyelenggarakan fashion karena pesanan pabrik tekstil yang mau membuat tekstil, kemudian diminta ini ciptakan tren, bentuknya seperti apa, bahannya ini ya. Jadi sebetulnya di situ bukan ramalan, walaupun kita sering melihat ya di fashion itu yang katanya ini ramalan model tahun 2022. Itu sebetulnya bukan ramalan, tapi berusaha untuk mempengaruhi pasar tentang hal yang dia inginkan gitu. Ya. Jadi di sini upaya
upaya untuk mempengaruhi pasar. Jadi saya sendiri juga sering heran, masa sih selera masyarakat bisa diramalkan. Kalau selera 1-2 orang mungkin masih bisa, tapi kalau masyarakat banyak masa bisa ditentukan. Tapi setelah saya lihat itu bukan meramalkan, tapi mempengaruhi pasar. Bahwa yang untuk tahun depan itu yang modis itu warna tanah seperti ini dengan bentuk seperti ini. Yang ngomong siapa? Perancang-perancang busana yang memang menjadi atau yang kredibel. Dan perancang busana itu yang dibayar oleh produsen tekstil untuk membuat opini seperti itu gitu. Ya. Jadi itu tren dan sebagainya itu sebetulnya bukan ramalan tren, tapi upaya mempengaruhi untuk menciptakan tren. Cuma upaya itu berhasil atau tidak itu tergantung nanti penerimaan masyarakat. Kalau tidak diterima ya berarti trennya itu nanti tidak akan terjadi. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi tren itu sebetulnya ya saudara bisa saja retro atau tradisional, ngaruh tradisional saudara buat dan sebagainya, silakan gitu. Cuma saudara harus mencari orang yang kredibel, yang dipercaya oleh masyarakat dalam bidang tersebut. Supaya masyarakat oh iya nanti tahun depan itu tren busananya warnanya tanah misalnya atau warnanya warna psychedelic gitu ya yang cenderung fluorescence dan sebagainya ya silakan. Tapi di situ sebetulnya bukan ramalan tapi sebetulnya upaya mempengaruhi pasar. Tentang berhasil atau tidak, nah itu tinggal bagaimana tanggapan dari masyarakat. Seperti tadi saya contohkan ya, berusaha mengembalikan celana jubray itu ternyata gagal tahun 90-an. Kemudian sekarang juga itu celana baggy dulu pernah setelah 78 itu yang besar itu bagian bawah, kemudian 80 ke atas itu yang besar bagian pantat gitu ya. Jadi kayak bebek itu ya, karena pahanya gede, pombor-pombor gitu, nanti bawahnya kecil. Kemudian masuk ke celana pensil itu. Dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bahwa terjadinya perubahan cara berbusana dan itu karena memang bukan pengaruh tren tapi keberhasilan dari opini yang diciptakan. Oleh siapa? Ya oleh produsen tekstil. Fashion bisa, tekstil itu bisa. Kalau dulu waktu saya masih di Intermodal itu produsen tekstil ya, di pabrik-pabrik tekstil itu yang besar waktu itu ya. Itu membayar kita untuk menciptakan itu. Baik Pak Haji, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Tekstil. Ini sebetulnya dari kata textile, bahasa Inggris, yang kemudian
bahasa Inggris itu sebetulnya juga berasal dari bahasa Latin texere yang artinya menenun. Jadi di sini kata aslinya, kata awalnya itu berarti kata kerja, menenun, tapi kemudian diserap ke Inggris itu menjadi kata benda. Kan ini mungkin sudah saudara terima di banyak mata pelajaran, ya saya tidak akan membahas lagi. Cuma saya ingin menekankan bahwa saat ini kata tekstil itu menurut Mayori E. Taylor dalam Technology of Textile Properties itu yang aslinya, ya, kata tekstil itu yang aslinya berarti sebuah lembaran yang diproduksi dengan menggunakan anyaman. Saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, tidak hanya untuk menyebutkan produk lembaran hasil anyaman, tapi sudah sangat meluas. Dan sekarang kata tersebut digunakan dalam penyebutan produk yang sangat beragam, sangat luas, ya, yang dibuat dari serat atau filamen. Ya, tidak hanya dari hasil penganyaman atau perajutan, atau juga pengempaan, jadi felt itu dikempak, ya, dipres. Tetapi juga untuk menyebut fleece, renda, net, jala, biar, benang, cord, tali, dan material lain. Jadi di sini tidak hanya lembaran yang kita masukkan dalam tekstil, tapi juga hasil-hasil lain. Jadi tidak hanya ini, ya, lembaran hasil weaving atau lainnya, knitting atau pabrik itu dipres. Kemudian saat ini di Indonesia ini dikenal istilah TPT. Ini merupakan kependekan dari tekstil dan produk tekstil. Nah, jadi TPT itu kependekan dari tekstil dan produk tekstil. Yang dimaksud tekstil itu adalah produk yang berupa lembaran yang nantinya akan dibuat menjadi suatu barang atau produk. Jadi di sini tekstil yang dimaksud dalam TPT ini adalah dalam TPT itu adalah produk yang berupa lembaran. Ya. Ini agak sedikit berbeda dengan Mayori. Kalau Mayori itu termasuk benang dan sebagainya itu. Dan itu sebetulnya tidak masalah. Karena ternyata pada kenyataannya gitu, ekspor benang tenun misalnya, kita melakukan ekspor benang tenun ke beberapa negara yang lain, itu kita tetap dimasukkan pada ekspor tekstil. Jadi ada sedikit kebingungan, ya, kebingungan dalam
masih ada es batu nggak? Ibu masih ada es batu nggak? Bangun udah satu jadi sebenarnya agamanya apa sih, Dek? Pangsit sisa 5. Itu pangsit sisa 5. Iya tahu. Nah, udah. Kalau itu mah bapak juga ada anggota. Oh iya nih. Itu tadi nanti WA tante Mbak Rina Mbak Rina. Kenapa bilang cara masuk rumah? Jangan bude, bukan bude lagi. Potong-potong. Ya, jadi alam itu sutra. Tapi sutra itu tidak semuanya sutra filamen ya. Ada sutra yang disebut sutra pintal. Sutra pintal itu sutra dengan panjang yang pendek, termasuk serat stapel sutra. Itu kenapa bisa ada serat pendek dari sutra ini? Dan pada saat memproduksi kepompong itu larva urat sutra itu dibiarkan keluar menjadi kupu-kupu, ya, sehingga dia merobek kepompongnya. Kepompong yang robek karena kupu-kupunya keluar, sutranya itu keluar, itu nanti yang dibuat menjadi sutra pintal atau spun silk, SPUN silk, SILK, spun silk, sutra pintal, ya, karena seratnya pendek-pendek. Kemudian yang perlu saudara perhatikan juga tentang kehalusan benang. Ini sudah saya berikan dalam teknik produksi tekstil. Ya, karena waktu itu kita gunakan untuk perhitungan bahan baku. Ya, saya berikan pada waktu itu
halusan benang. Ini besar kecilnya diameter benang yang dinyatakan dengan nomor benang. Nomor benang itu apa? Ya saya harapkan Anda masih ingat, semoga. Tapi saya kok sanksi ya. Kalau ada yang ingat 90%, masih ingat 60% masih ingat tentang sistem penomoran benang, itu berarti memang pada umumnya itu sudah pada lupa. Ya terserah Anda. Mengapa saya berikan waktu itu? Karena selain keperluan sebagai untuk menghitung bahan baku, itu juga Anda sebagai orang yang berkecimpung di tekstil, ya pengetahuan yang paling dasar dari tekstil, khususnya nomor benang ini ya saudara harus tahu. Tidak lucu kalau saudara berkecimpung di tekstil tapi tidak tahu nomor benang. Gitu. Benang obrasnya pakai benang nylon 72 denir. Nah, itu ya itu apa ya, seperti itu ya. Jadi saudara harus tahu. Kan lucu kalau misalnya saudara berkecimpung di tekstil, kemudian ditanya oleh adik Anda yang tidak tahu, mas, itu benang jahit itu kok ada tulisannya nomor 24, nomor 16, nomor 10. Itu apa maksudnya? Nomor 24 itu maksudnya apa? Nomornya sudah mesti tahu. Kemudian untuk selanjutnya saya harapkan itu nomor benang kalau saudara lupa yang bisa diberitahu lagi gitu. Dari perkuliahan semester lalu. Kemudian prinsip pemintalan benang ini sebetulnya ada 3. Baik yang paling sederhana maupun yang paling maju itu selalu melakukan 3 ini. Yaitu membuka gumpalan dan membersihkan serat, pelurusan dan penjajaran serat, pemberian kekuatan pada gabungan serat. Tidak ada salah satu ini yang dihilangkan. Nah, semua ini pasti ada. Dari alat yang sederhana, ya, misalnya dengan jantra atau spinning wheel, sampai mungkin yang computerized, open end spinning, dan sebagainya. Jadi di sini sebetulnya gerakan ini semua ada. Cuma kalau yang modern, gerakannya lebih efisien, prosesnya lebih cepat. Kalau yang tradisional, yang itu ya sangat lambat. Tapi ternyata pemintalan dengan alat pintal jantra atau spinning wheel itu masih dilakukan sampai saat ini. Ya, tapi lebih digunakan untuk menunjang tekstil kria, ya, misalnya menciptakan benang, ya, efek khusus, ya, kerataan yang rendah sehingga tidak rata benangnya, gitu, membuat efek tekstilnya akan lebih menarik. Pemintalan dengan jantra ini sebetulnya membuka serat dan membersihkan itu tetap dilakukan dengan menggunakan busur, ya, seperti busur untuk panah itu, tapi dipakainya itu menyamping, jadi bukan
talinya itu bukan diarahkan sejajar dengan ini ya, tapi justru dipentang itu ya. Ya, ke samping, nariknya ke samping. Bukannya ke arah busurnya, tapi dia justru arah ke samping busur. Nanti didekatkan ke gumpalan serat, itu dilepas. Sehingga dia akan memukul gumpalan serat itu. Kita sedet gitu ya. Dan nanti akan menghasilkan serat yang terbuka dan kotorannya akan jatuh karena terbuka, kotorannya akan jatuh. Kemudian dilakukan pemintalan dengan menggunakan alat. Itu cuma ininya apa, gumpalan seratnya itu digenggam pada satu tangan gitu, kemudian ditarik gitu, pelan-pelan ditarik sambil diputar untuk diberi puntiran ya, seperti ini. Ini jantra saxony wheel gitu ya. Karena di sini bentuknya dia tidak ada ini apa? Ini hanya satu. Karena ada yang double tape gitu ya. Tapi ini hanya satu. Ini saxony wheel. Intinya ada di sini sebetulnya. Ya seperti ini. Seperti ini di bawah ini ada mini itu memintal dengan spinning wheel. Spinning wheel itu ini. Ya, jadi benang itu akan masuk lewat sini, kemudian keluar lubang ini, dan dimasukkan pada ini, kait ini yang berjajar. Kemudian dia akan digulung di sini. Ya, karena ini saxony wheel, di sini ada pengereman untuk ini. Untuk bobinnya, kelos ini. Sehingga kelos ini nanti jalannya lebih lambat, jalannya karena tertarik oleh putaran ini. Ya, selama ini yang berputar. Kemudian ini direm, tapi karena ada benang, ini nanti dia akan tertarik, terputar juga, walaupun lebih lambat. Ya, sehingga nanti akan terjadi gulungan benang di sini. Kalau misalnya serat itu tidak kita suapkan, ya kita hentikan, ya tidak kita ulur gitu, kita hentikan, ini nanti akan gulungan ini juga akan berhenti, penggulungan ini akan berhenti karena tertahan benang yang tidak bergerak. Ya, akibatnya apa? Nanti twist atau puntiran di sini, benang di sini, ini akan menjadi sangat tinggi. Jadi nanti justru jadi over twist. Yang dimaksud over twist itu kelebihan twist. Gitu ya. Benang kalau kelebihan twist itu kalau dibentangkan gitu, dia langsung meringkel sendiri gitu ya. Membelit sendiri, saling membelit. Itu over twist. Ya, jadi seperti itu. Dan sampai saat ini masih banyak yang menggunakan, saya masih lihat di YouTube itu banyak, bahkan mulai dikembangkan cara baru dengan menggunakan motor listrik dan sebagainya. Gitu. Tapi yang mengembangkan ini biasanya orang-orang yang berkecimpung dalam kekriaan. Karena hasilnya jelas ini nanti kalau untuk baju ya baju bener baju fashion ya. Mungkin benangnya tidak rata karena kerataan benang ini sangat sulit didapatkan ya, kecuali kalau memang benar-benar sudah terampil kita menjalankan, hasilnya bisa, benangnya itu bisa rata. Nanti saya berikan itu ya link itu ke YouTube yang membahas ini. Bagaimana menjalankan, bagaimana mekanismenya,
ada juga satu lagi apa lupa saya. Ya. Tapi kebanyakan jangan ya yang laki-laki jangan itu ya, karena kebanyakan yang berbicara tuh emak-emak gitu ya. Ya udah wanita setengah baya gitu. Ya biasalah seperti di sini kalau kria kerajinan itu pasti yang menjalankan ibu-ibu gitu ya, ya seperti itu. Di YouTube itu saya lihat seperti itu. Memang ada laki-laki gitu ya. Ada, tapi biasanya dia lebih membahas ke arah pengembangan teknologi, bagaimana membuat jatra spinning wheel ini lebih efisien gitu. Di pengembangan teknik. Ada pertanyaan? Jadi ini sectioning wheel ya. Karena ini ada flyernya gitu. Tapi hanya single pulley gitu ya. Ada yang double pulley. Yang satu itu memutar bobin. Bobinnya diputar lebih lambat dari putaran ini. Ini disebut flyer gitu ya. Yang seperti busur ini disebut flyer. Ada pertanyaan? Oke. Loh, suaranya tidak terdengar loh. Hah? Terdengar, Pak. Jadi kok ada yang chat tidak terdengar. Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop share-nya dulu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya kita akhiri saja pertemuan sampai di sini. Selamat sore.